Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Sufaira Karim sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tugas membuat teks eksplanasi. Hasil diskusi kami membuat teks eksplanasi yang berjudul fotosintesis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya, Bilqis Sufaira Karim, Kansa Mazaya Wahyu, Nabila Pratiwi, Andi Sakina, dan Nurul Khotimah. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan. Hasil dari fotosintesis ini berupa zat karbohidrat, zat gula, dan oksigen. Bahan untuk melakukan fotosintesis ini adalah zat hara, karbon dioksida atau CO2, cahaya matahari, dan zat hijau pada daun yang biasa disebut dengan klorofil. Fotoautotrof adalah organisme yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Bahan-bahan untuk melakukan fotosintesis ditangkap oleh seluruh bagian pada tanaman seperti akar, batang, dan daun pada tanaman. Zat hara yang ada di tanah akan diresap oleh akar tumbuhan dan akan diantarkan ke daun tumbuhan melalui jaringan pengangkut pada tumbuhan, yaitu jaringan xilem dan floem yang ada di dalam tumbuhan. Cahaya matahari akan ditangkap oleh zat klorofil yang ada pada daun tumbuhan, sedangkan karbon dioksida atau CO2 pada udara sekitar tumbuhan akan ditangkap melalui permukaan daun dan batang tumbuhan. Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi terang terjadi pada siang hari saat masih ada cahaya matahari yang menyinari bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Reaksi ini bertugas untuk mengubah kadar air pada tumbuhan dan karbon dioksida yang telah ditangkap oleh tubuh tumbuhan menjadi oksigen. Kemudian, siklus Calvin akan mengubah karbon dioksida menjadi gula yang disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan. Namun, reaksi terang gelap ini terjadi di tempat berbeda. Grana merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang pada fotosintesis, sedangkan stroma merupakan tempat berlangsungnya reaksi gelap pada tumbuhan. Kedua siklus fotosintesis ini terjadi pada organisme autotrof sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Tumbuhan autotrof ini hanya akan melakukan reaksi terang ketika menerima cahaya matahari dengan jumlah yang cukup. Jika cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan itu kurang, maka proses alamiah ini akan terhenti. Inilah sebab mengapa pada siang hari berteduh di bawah pohon akan terasa sangat menyegarkan. Karena semakin banyak cahaya, maka jumlah oksigen yang dihasilkan tumbuhan akan semakin banyak, terlebih jika ada manusia yang berada di dekat pohon. Manusia menghasilkan karbon dioksida dari pembuangan proses pernafasan, sedangkan pohon akan menangkap karbon dioksida untuk bahan bakar fotosintesis. And this is the last. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Sekian dari kelompok kami, semoga Bu Guru memberikan nilai yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.